Kalau misalnya pemimpin yang dihasilkan dari pemilu yang syarat dengan kecurangan, apa yang bakalan terjadi terhadap republik ini? Ya, jadinya nanti pemimpin tidak punya basis moral. Ya, secara politik, etika, tidak punya legitimasi. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Pak, saya tidak mau jadi korban dari permainan ini. Kenapa, Prof? Ini kan sudah jelas-jelas dibuka mengenai kecurangan. Ya, masa Anda mau menang dari satu pilpres yang dinyatakan curang, atau yang dianggap curang oleh publik? Anda tidak punya landasan moral untuk memimpin. Gitu loh. Pak Prabowo harus jujur pada dirinya sendiri dan jujur kepada rakyat. Beliau harus mengatakan kepada rakyat, saya tidak mau menjadi presiden dari hasil pemilihan yang curang. Saya tidak mau menjadi produk dari pemilihan curang. Ya, apalagi saya baca di beberapa berita, itu Gerindra sendiri dan beberapa partai pengusung 02 kan menyebut adanya kecurangan. Artinya secara moral mereka juga tahu bahwa kecurangan itu tidak bagus. Ya, seharusnya ada keluar pernyataan, ya, menolak kecurangan dan minta supaya kecurangan itu diusut. Kami mau menang secara bersih. Mesti ada yang keluar begitu. Jadi rakyat itu terhibur. Jangan sampai ada kesan, maaf ini, seolah-olah Pak Prabowo menikmati kecurangan ini. Kan kasihan beliau. Beliau itu adalah korban dari kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi dan teman-temannya tahun 2019. Itu jelas itu. 2019, kalau 2014 sama masih tanda tanya. Jadi 2019 itu Jokowi menang curang. Sudah menuju ke jabatan kedua kan. Jadi dia sudah mengendalikan seluruhnya, termasuk KPU dan sebagainya itu. Ya, jadi sebenarnya Pak Prabowo itu korban. Itu adalah korban dari kecurangan pilpres. Tahun 2019. Iya. Pada satu ini saya buka aja terus terang. Karena kita perlu angkat kebenaran ini. Saya pernah bicara dengan Pak Prabowo. Saya bilang, Pak, Bapak sadar nggak kalau tahun 2019 itu Bapak menang? Tahu nggak dia bilang itu? Tahu, Pak. Bapak itu dicurangi kan? Iya, dia bilang gitu. Saya tidak mau lanjutkan pembicaraan, tapi intinya begitu. Jadi Pak Prabowo itu bukan tidak tahu kalau dia itu dicurangi tahun 2019. Dia paham ya? Paham. Pertanyaan moralnya sekarang, apakah beliau mau menang dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh lawannya dulu? Itu curang, tidak elok lah. Tidak elegan ya? Ya, apalagi ini manusia ini kan terbatas umurnya Pak Abraham. Sudah 70 kita ini sudah 70-an semua kita ini. Sebentar lagi harus melapor kepada pencipta kita ini kan. Bagaimana bisa di ujung jalan kita berkompromi dengan kejahatan? Justru di waktu-waktu ini sekarang kita mesti bertobat setiap hari untuk mempersiapkan diri gitu loh. Bukan masuk lagi dalam perangkap kejahatan. Jadi saya menghimbau harus Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan, saya tidak mau menang melalui kecurangan. Sekarang terbukti kecurangan itu tidak bisa dihindari, Pak. Fakta sudah diangkat semua. Sisa disusun aja, Pak. Sisa disusun jenisnya dan sektor-sektornya. Karena ini komprehensif. Ini sistematis, apa istilahnya TSM kan? Terstruktur, sistematis dan masif. Dan ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Tidak ada alasan untuk menuduh Pak Prabowo sebagai pihak yang melakukan TSM ini. Jadi siapa yang melakukan, Pak? Ini penguasa di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi yang bertanggung jawab dan semua. KPU dibentuk oleh dia. Masa mau dikorbankan untuk kedua kalinya? Hanya demi seorang anak putra mahkota ini. Ya, duduk dalam jabatan yang secara etis itu dipersoalkan itu. Kan kasihan Pak Prabowo. Ini kalau mereka mau jujur menilai Pak Prabowo. Luar biasa. Jadi bayangkan ya, kan kita juga sebagai pelaku tempo hari ya. Pelaku itu jangan dibayangkan sebagai elit saja. Kita pun yang di grassroots rakyat jelata ya pelaku juga karena kita ikut mencoblos. Bahkan kita menjadi relawan Prabowo Sandi tempo hari. Nah ini menarik ketika logikanya bagaimana seorang Prabowo akhirnya mau masuk ke kabinet Jokowi, ya kemudian belajar bagaimana cara rezim Jokowi bekerja, kan kurang lebih begitu ya, sampai akhirnya mau dikendalikan oleh Jokowi, mau menjual-jual nama Jokowi, Prabowo ini, barangkali dia berpikir, oh begini toh caranya menang. Oh kalau saya harus menang, berarti saya harus ikuti success story-nya Jokowi. Dan ini logika saya menangkap apa yang disampaikan oleh Prof. Rias Rasid barusan ya. Artinya kalau menang, ya kita harus curang.
Dan maka terlibatlah Prabowo di situ dalam kecurangannya Jokowi. Ini menarik ya ketika kita simak bahwa cara-cara ini berbeda responnya dari 2019. 2019 kita nggak punya data kok, kita nggak punya bukti-bukti kok. Yang disampaikan di MK pun nggak jelas data dari mana itu. C1 plano. Tapi hari ini semua orang pegang handphone. Semua orang memfoto, semua orang memvideo, memviralkan. Termasuk seperti salah satu kecamatan di Jawa Timur yang akhirnya ada pengakuan dari KPU dan Bawaslu bahwa mereka menambahkan angka pada 02. Itu gak bisa lagi dibantah. Jadi TSM ini clear. Proses penyusunan sudah pasti hari ini sedang dilakukan baik oleh tim hukum 01 maupun 03. Ini jalur hukum. Belum lagi jalur politik, hak angket di DPR yang akan bergulir dengan bukti-bukti kecurangan yang juga tersebar di mana-mana. Jadi kita yakin 02 akan didiskualifikasi, termasuk diskualifikasi partai salah hitung itu, PSI. Karena ada angka-angka yang luar biasa, tidak masuk akal. Saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024, disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Ya, clear ya. Jelas ada penyalahgunaan dari bansos yang dapat efeknya ya salah satunya PSI juga. Tapi saya dengar kemarin PBB dapat juga tuh katanya berapa truk beras untuk dibagikan. Tapi nggak ngangkat itu ke PBB. Kasihan Pak Yusril. Dan ketua KPU kemarin diputuskan lagi oleh DKPP melanggar etik lagi. Diberikan lagi sanksi peringatan. Jadi ini yang keempat kali. Sanksi peringatan terakhir, sanksi peringatan. Sanksi peringatan terakhir, sanksi peringatan. Nanti minggu depan ketahuan lagi, diberikan lagi sanksi peringatan terakhir. Berikutnya lagi sanksi peringatan. Ini dagelan, ini dagelan. Buat apa diberikan sanksi peringatan, tidak ada sanksi yang clearnya apa. Kan konyol ini. Ini hanya jadi olok-olok saja DKPP. Anda bikin dagelan saja dengan cara-cara begini. Rakyat udah nggak ngaruh lagi. Ini hanya upaya saja untuk sedikit meredusir ketegangan yang terjadi di bawah. 98 kumpul lagi, tarung lagi. Tempur. Para petarung aktivis 98. Ya kan? Siap bertarung. Siap libas pengkhianat. Siap libas pengkhianat. 98. Siap bertarung. Lawan Prabowo. Datang lagi, kumpul lagi, tempur lagi. Yo. 98 juga. Luar biasa ya. Datang lagi, kumpul lagi, tempur lagi. Lawan kecurangan. Kumpul lagi. Lawan Prabowo. Tadi terakhir ada yang mengatakan begitu. Ini aktivis-aktivis 98 sudah semakin lengkap ini. Menyatakan kesiapan untuk bertempur lawan kecurangan ini. Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2024. Ayo aksi perempuan Indonesia duduk di sana. Adili Jokowi merusak demokrasi. Hidup perempuan. Ini juga tak kalah keren ya. Perempuan Indonesia, aktivis reformasi 98, siap melawan kecurangan. Udah makin lengkap, udah kumpul di Jakarta semua ini. Nah, ini saya dapat kiriman tadi yang dibikin thumbnail nih. BPJS, bencana pangkalnya Jokowi semua.